Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Arya Putra Sang Surya. Oke teman-teman, kali ini aku mendapat bacaan di Facebook teman-teman. Dan ini aku mau membagikannya, semoga bermanfaat teman-teman ya. Inilah sebabnya penting kita membaca Al-Quran teman-teman. Langsung saja. Apakah orang meninggal itu sadar bahwa dirinya sudah mati? Nah, kita akan tahu teman-teman. Dari bacaan-bacaan ini kita akan tahu. Satu, orang yang mati awalnya tidak menyadari bahwa dirinya mati. Dia merasa dirinya sedang bermimpi. Mati, dia melihat dirinya ditangisi, dimandikan, dikafani, disolati, hingga diturunkan ke dalam kubur dan merasa dirinya sedang bermimpi. Saat dirinya ditimbun tanah, dia berteriak-teriak, tapi tidak ada yang mendengar teriakannya. Dua, beberapa waktu kemudian. Tiga, saat semua sudah pulang meninggalkannya sendirian di bawah tanah, Allah kembalikan rohnya. Dia membuka mata dan terbangun dari mimpi buruknya. Empat, dia senang dan bersyukur bahwa ternyata apa yang dia alami hanyalah sebuah mimpi buruk, dan kini dia sudah bangun dari tidurnya. Kemudian dia meraba badannya yang hanya diselimuti kain sambil bertanya kaget, di mana bajuku, kemana celanaku? Lalu dia meraba sekelilingnya yang berupa tanah. Di manakah aku? Tempat apa ini? Kenapa bau tanah dan lumpur? Kemudian dia mulai menyadari bahwa dia ada di bawah tanah, dan sebenarnya apa yang dia alami bukanlah mimpi, yaitu dia sadar bahwa dirinya benar-benar telah mati. 7. Berteriaklah dia sekeras-kerasnya, memanggil orang-orang terdekatnya yang dianggap bisa menyelamatkannya. Ibu, ayah, kakak, nenek, kakek, sahabat, dia panggil semua, tapi tidak ada yang menjawab karena dia berada di dalam kubur. 8. Tidak ada orang yang satupun yang menjawab dia. Yang selama ini lupa kepada Allah pun ia ingat bahwa hanya Allah lah satu-satunya harapan. Menangislah dia sambil meminta ampun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Dia berteriak dalam ketakutan yang luar biasa, yang belum pernah dirasakan sebelumnya sepanjang hidupnya. Jika orang ini baik, maka muncullah dua malaikat dengan wajah tersenyum, akan mendudukkannya dan menenangkannya, menghiburnya dan melayaninya dengan pelayanan yang terbaik. Jika dia orang buruk, maka dua malaikat akan menambah ketakutannya dan akan menyiksanya sesuai keburukannya. 14. Pertolongan Al-Quran dalam kubur. Dari Syahid bin Salaim RA, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1. Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya. Abdul Malik bin Habib Syah Ilyah. Nomor 2, dari sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bajar, meriwayatkan dalam kitab La'alin Masnunah bahwa jika seseorang mati atau meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pembumian atau penguburan di rumah duka, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat ketika kain kafan mulai dipakaikan. Dia berada di antara dada dan kain kafan. 16. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat mungkar dan malaikat nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan tanya jawabnya. Itu yang orang tampan itu sebenarnya Al-Quran yang kita baca.
langsung nomor 17. Tetapi si tampan itu berkata, ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. 18. Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, akulah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. 19. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan nungkar dan nangkir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan. 20. Setelah para malaikat itu menyelesaikan memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala il Ala atau himpunan Fadilah Amal 609. Allahu Akbar. Selalu saja ada getaran harus selepas membaca atau mendengar hadis ini. Getaran penuh pengharapan sekaligus kekhawatiran, getaran harap, karena tentu saja mengharapkan Al-Quran yang kita baca dapat menjadi pembela kita di hari yang tidak ada pembela. Sekaligus getaran takut kalau Al-Quran akan menuntut kita. 22. Banyak riwayat yang menerangkan bahwa Al-Quran adalah pemberi syafaat yang pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa ibu bapakku, keluargaku, saudaraku, dan seluruh kaum muslimin. Ya Allah, janganlah Engkau cabut nyawa kami saat tubuh kami tidak pantas berada di surgamu. Amin. Jadi cukup sekian pembacaan kita teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan share atau like kita sekaligus untuk berbagi ilmu. Sering-sering membaca teman-teman, karena dengan cara kita membaca itu jendela ilmu kita. Cukup sekian, aku Arya Putra Sang Surya mengucapkan selamat